Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemformatan teks di HTML. Nah, di pemformatan teks ini sendiri ada elemen-elemen pemformatan HTML, yaitu ini dia elemen pemformatan di HTML. Nah, yang pertama ada B, yaitu untuk teks tebal, lalu teks strong untuk teks penting, lalu teks I untuk teks miring atau italic, lalu EN ada teks yang ditekankan, lalu U ada teks untuk underline, lalu teks mark untuk teks yang bertanda, lalu teks small teks yang lebih kecil, lalu teks del itu untuk teks yang dihapus, lalu teks INS ada teks yang disisipkan, lalu teks sub untuk teks subscript, lalu teks sub untuk teks surscript. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba di Sublime. Nah, sekarang kita udah ada di Sublime Text ya. Nah, di sini juga kita udah membuat folder baru dengan nama latihan 6, lalu ada file baru dengan nama pemformatan. Nah, kita hide dulu biar enak ya. Nah, di sini juga saya udah memasukkan sintaks dasar dari HTML seperti biasanya dengan cara ketik HTML lalu klik tab seperti itu. Jangan lupa. Nah, karena di video sebelumnya yang judulnya paragraf itu saya sudah menjelaskan tentang ini, saya sudah menjelaskan ya di video tersebut. Ini saya juga sudah menjelaskan, lalu ini sudah, lalu ini pun sudah, dan ini juga sudah. Berarti saya di video kali ini tinggal menjelaskan tentang ini, 6 elemen ini saja. Nah, mari kita kembali ke Sublime Text. Nah, sekarang kita di sini akan mencoba nih elemen mark di HTML tuh kayak gimana sih? Nah, kita coba ya. Nah, seperti inilah teman-teman penampakan dari elemen mark. Cara penggunaannya seperti ini. Jadi di sini ada kalimat jangan lupa untuk membayar susu hari ini. Nah, di sini saya menggunakan elemen mark ini di kata susu untuk. Nah, jadi teman-teman harus tahu elemen mark ini gunanya untuk mendefinisikan teks yang harus ditandai atau disorot. Nantinya kalimat kata susu ini akan disorot oleh website. Nah, kita coba Ctrl S lalu kita open in browser. Kalian lihat bagaimana sih penggunaan mark sendiri. Nah, jadi akan seperti ini teman-teman. Jadi, nah di sini jangan lupa membayarnya biasa saja dengan yang hari ininya. Nah, di kata susu ini kita melihat ada tanda kuning atau bisa disebut ini sorotan ya untuk susu ini agar bisa lebih ditekankan lagi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang saya akan bahas adalah elemen del. Saya akan tunjukkan bagaimana sintaksnya. Nah, seperti inilah teman-teman penampakan dari sintaks untuk del ini sendiri. Nah, di sini ada kalimat warna favorit saya adalah biru merah. Nah, nanti yang biru ini yang di dalam del ini nanti akan ada tanda tercoret atau terhapus, jadinya nantinya itu akan menjadi warna favorit saya adalah merah kalau kita baca. Nah, agar kalian mengerti, kita buka di website aja, kita save lalu kita open in browser. Nah, seperti ini teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan, warna favorit saya adalah merah, berarti karena
birunya ini udah tercoret atau dihapuskan. Nah, del ini merupakan elemen HTML yang mendefinisikan teks yang telah dihapus dari dokumen. Browser biasanya akan membuat baris melalui teks yang dihapus. Nah, seperti ini ya. Garis-garis ini nih. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita akan mencoba elemen ISN. Apa itu elemen ISN? Elemen ISN yaitu untuk mendefinisikan teks yang telah disisipkan ke dalam dokumen. Browser biasanya akan menggarisbawahi teks yang disisipkan. Ini sama seperti halnya underline ya. Tapi kita coba saja dulu. Nah, saya buat di sini kata-katanya sama seperti yang ini, yang tadi del. Nah, warna favorit saya adalah tag del, lalu biru, lalu penutup del. Lalu di sini saya memasukkan tag ins, lalu merah, lalu tag penutup ins ya. Nah, kita lihat akan seperti apa sih penampilan di website nantinya. Kita lihat aja di browser kita. Kita buka open in browser. Nah, akan seperti ini teman-teman. Warna favorit saya adalah yang birunya dicoret seperti yang di atas di sini karena kita menggunakan del. Lalu yang merahnya ini akan ada underline-nya karena kita menggunakan tag ins. Nah, oke, yang selanjutnya adalah yang saya akan bahas adalah elemen sub. Nah, elemen sub ini sendiri merupakan elemen HTML yang mendefinisikan tab subscript. Nah, tab subscript muncul setengah karakter di bawah garis normal dan terkadang ditampilkan dalam font yang lebih kecil. Tab subscript dapat digunakan untuk rumus kimia seperti H2O. Nah, untuk selanjutnya saya akan tunjukkan pada kalian bagaimana sintaksnya sih, bagaimana sintaks dari tag sub ini. Oke, saya akan coba. Nah, seperti inilah sintaks untuk tag sub ini ya, teman-teman, tag sub. Nah, nantinya hasilnya itu akan jadi ini akan biasa saja ya, yang ini adalah lalu, nah, subscript ini ukurannya akan lebih kecil dan akan lebih di bawah dari kalimat-kalimat yang lainnya. Nah, agar kalian mengerti, saya akan menunjukkan di website. Kita buka di browser. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Subscript ini akan lebih kecil dan akan lebih di bawah daripada ini. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu elemen sub. Berbeda dengan elemen sub, yaitu elemen sub merupakan elemen HTML yang mendefinisikan teks superscript. Nah, teks superscript ini muncul setelah karakter di atas garis normal dan terkadang ditampilkan dalam font yang lebih kecil. Teks superscript dapat digunakan untuk catatan kaki seperti www, lalu ada tanda kurung, lalu di atasnya ada kayak catatan kakinya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membuat sintaksnya di Sublime Text ini. Nah, seperti inilah sintaksnya memakai tag sub di kata atau kalimat superscript ini. Nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana. Kita Ctrl S, lalu kita buka di browser, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi ini merupakan kebalikan dari subscriptnya.
Kalau subscribe kan berada di bawah, lalu perkecil hurufnya. Kalau superscript ini atau sub ini merupakan teks yang dirubah menjadi lebih kecil lalu disimpan di atasnya seperti catatan kaki. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin untuk kali ini cukup sekian video dari saya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.